Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka edisi Minggu 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, seperti biasa di Salam Pramuka minggu ini kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada di minggu ini. Oke, yang pertama ada dari Dewan Pendidikan yang mengadakan kegiatan VGD Focus Set Grow Education untuk mengantisipasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kegiatan dilaksanakan di ruang Paseban Sri Baduga Balai Kota Bogor pada pukul 9 pagi sampai 12 siang. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kak Dedi Arahim selaku Wakil Wali Kota Bogor, juga Pak Kuacok Kota Bogor. Dan dihadiri secara langsung oleh Kak Hanafi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kak Dedi Karyadi selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Kak Srino Retno selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kak Rais Ahmad selaku Pengamat Pendidikan Kota Bogor, dan Kak Med Supriyatna selaku Kepala Cabang Dewan Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan ini kami sempat mewawancarai Kak Hanafi dan Kak Dedi Karyadi. Yang kedua ada kegiatan orientasi andalan Kuacok Kota Bogor. Dalam kegiatan ini kami sempat mewawancarai Kak Dedi Arahim selaku Ketua Kuacok Kota Bogor, Kak Aidawati selaku Ketua Panitia, Kak Wali selaku Sekretariat Kuacok Kota Bogor, Kak Sukadi selaku andalan Cabang Urusan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, dan Kak Engku selaku Ketua Komisi Al-Gakum Keluarga Jabar. Berikut liputannya. Pembelajaran tatap muka itu sudah ada SKB 4 Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa karena usaha pemerintah sudah melakukan vaksin dan sebagainya, maka memungkinkan kegiatan pelajaran tatap muka ini bisa dimulai. Nah, kita sadari dari awal kita 1 tahun lebih kita menghadapi COVID ini, semua kegiatan individu maupun kelompok sudah berjalan. Hanya pendidikan yang belum. Masih sampai baik perguruan tinggi, pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi kan gitu. Nah, hari ini kiat pemerintah sudah melakukan vaksin dan sebagainya, diasumsikan bulan Juli kita sudah bisa melaksanakan tatap muka. Nah, mengacu ke situ tentu kita melakukan persiapan. Intinya prokes. Protokol kesehatan yang dilaksanakan nanti di dalam sekolah, ketika mereka berangkat ke sekolah, sampai sekolah melakukan kegiatan pembelajaran yang jumlahnya hanya 50% maksimal, 50% lagi di rumah, 50% lagi di sekolah. Nah, tentu kita langkah-langkah teknisnya harus mempersiapkan itu. Satu, yang pertama kita bentuk satgas pelajar di setiap sekolah. Satgas pelajar setiap sekolah ini siapa aja? Ya guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengatur skenario pelaksanaan PTM pembelajaran tatap muka. Kenapa? Yang kita lakukan itu yang di luar kebiasaan kita pada waktu kondisi normal. Merubah kebiasaan itu kan perlu usaha, perlu kiat, gitu kan? Nah, yang merubah kegiatan yang tadinya biasa menjadi tidak biasa, itu kan perlu dibiasakan, sehingga semua sarana prasarana yang diperlukan harus kita siapkan, seperti tempat cuci tangan, rasionya berapa, apa setiap kelas dikasih cuci tangan, kemudian hand sanitizer-nya kita perlukan, kemudian disinfektannya kita lakukan secara periodik, kemudian kita berkoordinasi sama Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat, karena hal itu yang sangat prinsip dilakukan. Nah, sebelum kita melakukan tatap muka, kita uji coba. Hari ini pun kita sudah persiapan secara teknis dan kita sudah monitor evaluasi ke beberapa sekolah yang sudah kita akan persiapkan nanti kan gitu ya. Jadi begini, kami menyelenggarakan FGD ini ada beberapa tujuan. Pertama, kami ingin menyampaikan
apa yang kami tangkap dan kami terima dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. Makanya kami mengundang pihak-pihak yang terkait dengan persiapan tersebut. Lalu kedua, kami juga ingin tahu juga sudah sejauh mana persiapan tatap muka, uji coba tatap muka. Dan ternyata dari FGD tadi kami mendapatkan informasi dan data pertama bahwa Dinas Pendidikan beserta dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan unit kesehatan sekolah, mereka sedang menyiapkan uji coba dan memilih sekolah-sekolah yang akan dijadikan objek uji coba. Kalau tidak salah tadi ada untuk SD itu disiapkan 6 sekolah per satu kecamatan. Jadi ada 36 sekolah nanti yang akan uji coba. Lalu ketiga, kita juga tadi membahas dan menganalisa kira-kira kendala dan risiko apa yang akan dihadapi. Ini kan harus tetap dipersiapkan kemungkinan terburuk, karena kayak hal pertama yang tadi kami sampaikan kan, masyarakat ini di satu sisi banyak yang nunggu kapan sekolah masuk, tapi diikuti pertanyaan juga yang nggak kalah pentingnya, udah aman belum? Nah tadi ternyata dari hasil diskusi ada beberapa pertanyaan yang justru dari pihak pendidik yang menyampaikan rasa khawatir juga, misalnya kan yang sudah divaksin guru nih sama tenaga pengajar, tapi kan muridnya belum. Apakah perlu di swab dulu? Apakah perlu di rapid dulu? Nah ini kan berarti kan sebetulnya bentuk kekhawatiran juga dari para guru, walaupun mereka sudah divaksin, mereka tetap takut karena sudah ada bukti walaupun sudah divaksin masih tetap bisa tertular. Jadi banyak hal tadi bisa kita lihat sih bahwa memang mereka sedang menyiapkan untuk tatap muka, tapi juga masih ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan sebagai aturan paralel selain aturan tatap muka ini. Tadi juga kan dibahas bahwasannya justru safe-nya itu di sekolah, tapi ketika di luar lingkungan sekolah itu menjadi kekhawatiran paling besar. Ya, misalnya anak mau berangkat atau pas pulang sekolah itu juga kalau masih Bapak melihat. Ya itu, tadi kan bahkan dari PGRI juga tadi menyampaikan hal yang sama. Jadi kita bisa mengawasi anak-anak di sekolah, walaupun belum tentu juga bisa diawasi dari sejak datang sampai pulang kan, gitu loh. Ini kan ada keterbatasan juga kita sebagai manusia dan para guru sebagai manusia. Nah lebih kepada yang angkutan umum, makanya tadi kan dibahas juga bagaimana cara menetapkan jam belajarnya biar nggak ada gelombang bareng-bareng berangkatnya gitu kan. Apakah nanti masuknya dibagi yang sekolah daerah sini masuk jam 7, dikasih jeda setengah jam atau 1 jam baru daerah lain. Coba itu mudah-mudahan nanti tim yang mereka bentuk kan itu nggak di dinas pendidikan aja ya, tapi lintas OPD itu dipikirkan juga. Nah selain itu kan itu juga tuh yang tadi aja sempat dibicarakan, orang tua tidak boleh nunggu karena biasanya orang tua gerombol di depan sekolah. Hari ini kita berikan semacam wawasan bagi para narasumbernya luar biasa semua, dari Kuarnas ada, dari Gubernur daerah Jawa Barat juga ada. Nanti mereka akan paling tidak memberikan materi-materi yang terkait dengan bagaimana upaya kita bersama untuk membangun kemandirian dari Kuarcap Kota Bogor. Nah, kemandirian Kuarcap Kota Bogor ini perlu, kenapa? Karena memang kondisi keuangan atau hibah yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor kan terbatas. Sementara keinginan kita untuk membuat kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lebih banyak dan lebih berkualitas itu memerlukan biaya. Nah, ke depan tentu kita harus berpikir bagaimana
kegiatan-kegiatan ini bisa dibiayai secara mandiri juga oleh Kuarcap Kota Bogor. Nah, disinilah kita coba nanti mencari solusi-solusi, diskusi ya. Apakah solusinya kita juga sambil mengembangkan bidang-bidang usaha, kemudian atau kerjasama atau alternatif lain untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Ya, sementara itu yang bisa dilakukan apa kira-kira? Ya, untuk saat ini sih sebetulnya mengoptimalisasikan aset yang ada, aset yang dipinjam pakaikan oleh pemerintah Kota Bogor mungkin bisa dipakai untuk misalnya tempat penjualan seragam, merchandise dan lain-lain. Kemudian ke depan barangkali juga nanti ada semacam toko perlengkapan atau lain-lain. Scott shop ya, itu bisa juga nanti kita gunakan. Tapi Scott shopnya harus keren, ya nggak bisa biasa-biasa aja supaya tadi menarik minat generasi muda, termasuk yang online. Dan di satu sisi yang lain juga kita juga mengembangkan terus bagaimana sedapat mungkin ya TV Pramuka juga bisa dipakai sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha. Suatu saat kalau subscribernya banyak, bisa juga nanti beriklan di TV Pramuka ya. Nah, ini kita coba karena TV Pramuka ini saya pikir satu potensi besar yang ada di Pramuka Kota Bogor yang bisa terus dikembangkan dan pasti punya kesempatan untuk berkembang. Ada tentu di Kuarcap ya. Usaha itu Kuarcap. Nomor satu Kuarcap dulu lah. Kalau yang lain-lain harus mikirin cari duit juga kasihan. Ya Kuarcapnya dulu nih, pengurus intinya dulu bagaimana tadi mencari peluang untuk pengembangan. Di bahasa berapa? 700 sekian. 794 jauh dari alokasi anggaran sebelumnya karena akan kita terkena refocusing juga. Iya, 1, ya. Ya. Menghadapi Idul Fitri ini mungkin dari teman-teman Perpa ikut serta dalam pengamanan di malam Ya, hari. jadi sesuai dengan arahan dari Presiden kemarin ya, kita kemarin mengikuti arahan dari Presiden. Nomor satu, semua unsur di masyarakat termasuk juga Pramuka ya diminta untuk berkontribusi bagaimana pemerintah mencegah terjadinya mudik. Ya, mudik ini kemudian kita rapatkan dengan Forkopimda, dikoordinasikan oleh Kapolresta Bogor. Paling tidak harus ada 15.000 orang yang terlibat dalam upaya pengendalian mudik Lebaran 1442 Hijriah ini. Kenapa segitu banyak? Karena titik-titiknya banyak. Kemudian 15.000 ini siapa saja? Ada unsur TNI, Polri, kemudian juga unsur pemerintah daerah, termasuk ormas, dan juga unsur kepramukaan di situ di dalamnya. Termasuk kita juga melibatkan RW Siaga Corona, para pengurus RT dan juga polisi RW. Jadi semua harus terlibat. Yang pasti begini, kita semua punya target bahwa bulan Juli 2021 pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan. Kuncinya apa? Kuncinya setiap daerah yang mau melaksanakan pembelajaran tatap muka, status zonanya harus zona kuning. Minimum zona kuning. Ya, jadi idealnya tentu zona hijau, tetapi di dalam petunjuk teknisnya zona kuning dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, itu yang menjadi target kita. Nah, jangan dikacaukan oleh adanya kegiatan mudik karena mudik nanti terjadi mobilitas publik yang besar, kemudian pergerakan masyarakat dari satu titik ke titik yang lain yang belum tentu daerahnya masing-masing aman. Bisa jadi nanti dari daerah yang zona merah datang ke Kota Bogor, kemudian menambah risiko penambahan jumlah kasus harian di Kota Bogor yang sekarang sebetulnya sudah lumayan landai. Nah, jangan dikacaukan oleh itu. Nah, semua termasuk unsur Pramuka akan membantu. Nah, saat ini Pramuka sudah membantu dengan pembentukan tim walet untuk perbantuan pada proses vaksinasi warga, terutama lansia, dan akan kita terus perbantukan untuk kegiatan perbantuan vaksinasi untuk fokus sasaran yang lain. Bagus sekali ya, karena memang sinkronisasi ya, kemudian sinergitas mudah diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Nah, karena itulah semua tentunya juga kadang berawal dari ketidaktahuan tugas pokok dan fungsinya, harus kemana kita berkoordinasi, berkonsultasi. Nah, kebetulan melalui kegiatan ini bagus sekali para dalang ataupun juga pengurus-pengurus badan kelengkapan
organisasi pendukung. Mereka melakukan mengetahui sekarang dari sini tupoksi dia itu apa sih sebenarnya, kemudian nanti ada semacam koordinasi misalkan antara Pusdiklacap berkoordinasi dengan Wakabina Masa atau Komisi Bina Masa. Inilah setiap kan kadang-kadang karena ketidakjelasan tadi terjadilah overlapping ya, kemudian juga salah pengertian, saling curiga mencurigai dan sebagainya. Nah, itu kan keluar dari kata makanya pramuka. Pramuka kan brotherhood, saudara. Jangan pecah hanya karena ada satu. Oke. Harapan kakak untuk Pramuka Kota Bogor ke depannya seperti apa? Ya, saya kira Kota Bogor kan sekarang sudah berhasil menjadi kota cabang terlihat ya. Dan bagusnya ya tetap pertahankan prestasi tersebut. Dan tentunya juga faktor kewilayahan ini juga sangat mendukung ya bagi kota cabang Kota Bogor, karena berbeda tentunya dengan kota cabang yang memiliki kuartir ranting banyak gitu ya. Itu kan juga susah untuk koordinasi. Kota Bogor ini peluangnya sangat besar. Institusinya juga perhatian daripada pemerintah Kota Bogor terhadap bangga Pramuka sangat bagus. Jadi mau apa lagi gitu orang Pramuka di Bogor. Oke, terakhir Kak, boleh Kak minta motivasinya untuk seluruh anggota Pramuka Kota Bogor? Khusus karena kita ujungnya kan pada peserta didik ya, anak-anak muda. Ya, saya sering mengkomandokan kepada anak peserta didik, Pramuka hari ini, pemimpin hari esok. So itu Scott today, better tomorrow. Itu kan. Today, leader tomorrow. Itu yang saya harapkan nanti 2045 ini pemimpin bangsa ini adalah Scott tadi, Pramuka tadi. Dan sekarang kan mereka berusia 25 tahun. 2045 mereka menginjak usia 50 tahun. Luar biasa. Ada yang Bupati Pramuka, ada yang Gubernur Pramuka, Presiden Pramuka, pengusaha Pramuka, ulama Pramuka, luar biasa. Oke, terima kasih Kak atas waktu. Orientasi seluruhnya kalau hadir semua itu kurang lebih 100, kalau andalan saja 84. Tetapi kita kan mengundang juga yang di luar andalan ya, seperti kors pelatih, seperti dari Satuan Karya, Badan Kelengkapan, dan juga Pusdiklacap ya, Puslitbang ya. Nah, untuk apa? Ini penting untuk menyamakan persepsi tadi. Yang kedua, kita kan melaksanakan tidak semuanya tatap muka atau luring, tapi kita konsepkan juga untuk daring ya. Oleh karena itu yang hadir di sini karena kita ketatnya protokol kesehatan mungkin sekitar 40-an saja yang hadir di sini. Selebihnya para andalan dan undangan yang lain itu berada di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Kak, kenapa dilakukan di salah satu SMA negeri di Kota Bogor? Mengoptimalkan peran dari gugus depan juga Kak, karena sinergitasnya seperti itu. Kebetulan lokasinya juga kan ini tertutup ya, artinya tidak jauh di jalan raya. Yang kedua juga lokasi ini gedungnya juga memadai seperti itu. Seperti itu yang barangkali ya yang menjadi utamanya. Tambahan mungkin ya. Jadi kaitannya dengan dengan kegiatan ini tadi seperti disampaikan oleh Ketua Panitia, ini terakhir diselenggarakan 2011. Betul. Kebetulan Ketua Panitia sama Kak Ida juga, Kak itu walaupun beda komisi. Tapi yang awet ya berarti ini kegiatan yang kedua kalinya dalam 10 tahun ini. Dan ini juga sama salah satunya juga tadi yang disampaikan, bagaimana mengoptimalkan sinergitas antar komisi di dalam internal kita. Karena ini kan kegiatan ini banyak sekali Kak. Kalau kita hitung-hitung itu ada sekitar 60 sampai 80 kegiatan nantinya di tiap di seluruh dalam 1 tahun ini. Itu yang besarnya ya Kak ya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak jadwalkan secara secara benar-benar terkoordinasi, itu bisa tumpang tindih nantinya. Sementara peserta kita juga kan itu juga kan boleh dibilang. Anggota dewasanya, para pembinanya, kemudian anak didiknya. Nah, ini kita atur sedemikian rupa. Nah, sinergitasnya hari ini. Kemudian kaitannya juga dengan bagaimana seorang andalan. Ini kan kembali lagi, ini organisasi sukarela. Ini dari berbagai lapisan, ada dari unsur kedinasan, ada dari unsur swasta, dari kepolisian, dari TNI. Nah, semua punya tugas pokok, dan ini bagaimana caranya para andalan ini diberikan tips, diberikan motivasi untuk tetap bisa melaksanakan aktivitasnya tanpa mengganggu tugas pokoknya,
dan tetap bisa berkontribusi untuk pembinaan generasi muda di Kota Bogor. Kita sama-sama tahu kan bahwa saat ini yang paling diutamakan itu kaitannya dengan masalah bagaimana kita mencegah jangan sampai anak-anak muda kita terpapar radikalisme, terpapar dengan hal-hal yang sifatnya ekstrim dan sebagainya. Salah satu kita coba raih dengan gerakan pramuka ini. Dan tentunya ini butuh kerja keras dan tambahan lagi kita ya Kak Kadi, kita sebagai Kuarcap tergiat di Jawa Barat harus dipertahankan, dan yang pasti Kuarcap yang lain juga ingin merebut itu, ingin ingin mengambil alih atau ingin punya harapan yang sama 27 Kuarcap di Jawa Barat ini. Nah, ini harus kita pertahankan, bagaimana caranya sinergitas ini tetap menjadi hal yang paling utama. Itu tambahannya kaitan dengan kegiatan ini. Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, Kuarcap Kota Bogor mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi hukum di lingkungan Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor tahun 2021. Kegiatan ini dimulai dari pukul 1 siang sampai selesai dan dihadiri oleh Kak Dedi Arahim selaku Kuarcap Kota Bogor. Gerakan pramuka ini dalam ilmu kepramukaan yang sangat luar biasa, unik. Kenapa? Di dalam disiplin ilmu kepramukaan tidak ada, tetapi itu bisa didapatkan melalui kegiatan yang dinamakan gerakan kepramukaan. Nah, untuk mensinergikan berdasarkan hasil rapat kerja nasional, tentunya bela negara kan menjadi prioritas di dalam salah satu bidang tersebut. Nah, untuk membangun bela negara tidak bisa bekerja sendiri, itu harus bersama-sama. Sehingga di dalam kesempatan ini saya melihat dengan adanya semangat, solidaritas, kolaborasi, semua yang ada ini ingin membangun bagaimana di Kota Bogor kita khususnya pramuka bisa diberdayakan dengan baik. Tentunya gerakan pramuka akan mendapatkan hasil yang positif dan sinergi dengan apa yang menjadi program pemerintah dan tentunya keinginan masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, Kota Layak Anak juga bisa ditunjang melalui gerakan kepramukaan. Saya mengutip pernyataan dari Pak Wali bahwa kita dalam bekerja itu ada ketulusan dan keikhlasan. Tentunya untuk menghindari semua permasalahan, apabila kita tulus dan ikhlas bekerja, kita bersama-sama, insya Allah tidak akan ada masalah. Semua yang sudah kita lakukan tentunya ada payung hukum. Mudah-mudahan Perwali 47 tahun 2019 ini bisa kita revisi lagi, kita perbaiki menjadi sebuah satu aturan yang lebih baik, dan mudah-mudahan ke depan bisa ada peraturan daerah khususnya di Kota Bogor yang bisa memayungi semua organisasi kelembagaan pramuka di Kota Bogor. Baik, ya, salam pramuka. Salam pramuka. Teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.